Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita buka untuk kuliah pada pagi hari ini dengan kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan dilancarkan dan ilmunya bermanfaat. Oke, berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Ya, kali ini kita akan kuliah tentang sistem saraf ya. Dimana nanti pada kuliah ini yang akan kita lihat ya, tujuan pembelajarannya satu, kita akan melakukan pembagian atau organisasi dari sistem saraf itu ya, karena nanti sistem saraf akan terbagi menjadi dua ya, ada sentral dan ada perifer ya. Kemudian di sistem saraf pusat itu yang akan terbagi, yang akan kita bahas adalah satu otak, kemudian ada medula spinalis. Nanti otak kita lihat pembagiannya ada apa saja. Salah satunya ada cerebrum ya, atau otak besar, kemudian ada cerebellum, otak kecil. Kemudian kita belajar juga untuk sistem saraf perifer di sini ya. Sistem saraf perifernya kita bagi menjadi dua, bahwa kalau sistem saraf pusat dari otak, maka perifernya adalah nervus cranialis, ada 12 pasang. Sedangkan kalau medula spinalis ini adalah 31 pasang nervus spinalis. Jadi itu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Harapannya setelah pertemuan ini, setelah kuliah ini, teman-teman sudah bisa tahu organisasi dari sistem saraf beserta anatominya. Oke, kita lanjutkan saja. Di sini ya, sistem saraf itu kita bagi menjadi dua ya. Ada saraf pusat, dimana tadi sudah saya sebutkan ada otak dan medula spinalis yang berfungsi sebagai pusat ya, pusat pengendali, pengambil keputusan ya, juga pusat memorinya di sini. Sedangkan saraf tepi tadi sudah kita sebutkan ada dua ya, yaitu nervus cranialis yang 12 pasang, dia adalah saraf tepinya dari bagian otak di sini. Kemudian nervus spinalis ada 31 pasang, dia kelanjutannya dari medula spinalis. Kalau saraf simpatis dan parasimpatis ini mungkin ada beberapa fungsinya pada saraf tepi yang menjadi saraf simpatis dan parasimpatis seperti itu. Jadi fungsi utama saraf tepi adalah konduksi impuls ya, penghantarannya, karena akan ada dua serabut nanti. Ada serabut yang naik dan ada yang turun ya. Yang naik ini dari organ-organ sensoris ya, seperti mungkin kulit seperti itu, stomata, dia organ-organ sensoris sehingga menghantarkan rangsang ya, rangsang sensoris yang ada dari luar untuk naik ya. Maka namanya serabut sensorisnya adalah aferen. Sedangkan yang menuju ke efektor itu saraf motorik. Contohnya nanti mungkin ada beberapa yang menuju ke otot sehingga akan mengkontraksikan, itu adalah saraf eferen sebagai efektor. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kita mulai. Tadi sistem saraf ada yang namanya otak atau encephalon. Jadi ini otak kita ya, ada otak besar, cerebrum dan cerebellum ya. Ini ada dari beberapa sudut pandang, dari kiri, dari kanan, dari belakang, dan pada potongan sagital kita akan melihat dari bagian tengah. Jadi sistem saraf pusat ini mungkin bisa kita bagi, tadi ada cerebrum, otak besar, cerebellum, belum besar ya, jadi kecil. Kemudian ada brainstem di sini atau batang otak gitu, dan satu lagi ada sistem limbik. Dimana pada sistem limbik ini nanti yang penting adalah beberapa adanya ganglia basalis, dia fungsinya untuk emosi dan juga memori. Kita lanjutkan saja. Nah, di sini coba kita lihat dulu bahwa kalau ini adalah pembagian otak berdasarkan pada saat perkembangannya dari embriologi ya. Jadi pada saat masa perkembangannya dulu, jaringan otak itu terbagi menjadi 3 gelembung utama ya. Ada neural tube-nya ada 3. Yang pertama yang kita sebut sebagai prosencephalon, kemudian mesencephalon dan rhombencephalon. Oke. Dimana prosencephalon itu akan menjadi dua ya, ada telencephalon. Ini telencephalon termasuk di sana adalah cerebrum
dan nanti di tengah-tengah ini ada yang kita sebut sebagai lobus limbicus, nanti kita perjelas ya. Kemudian juga ada pembagian menjadi diencephalon, sudah berakhir ya, enggak. Diencephalon ini kalau kamu lihat yang warnanya kuning-kuning ini, nah, ini diencephalon. Di sana nanti kamu bisa menemukan yang namanya thalamus, hipotalamus. Nah ini kalau yang keluar ke depan ini ada nervus opticus, dan juga ada, ini adalah penting dalam sistem endokrin, ini adalah kelenjar hipofisis. Itu bagian dari diencephalon. Kemudian ada mesencephalon. Mesencephalon kita lihat letaknya ada di tengah-tengah ya, sesuai dengan namanya meso, tengah ini, maka namanya mesencephalon. Dia nanti terbentuk dari tektum dan tegmentum, kemudian ada beberapa kolikulus dan saluran yang namanya aqueductus. Aqueductus di sini nanti fungsinya akan, nanti kita lihat fungsinya pada saat aliran LCS ya, liquor cerebrus. Nah, ini aqueductus cerebri namanya. Nah, setelah mesencephalon ada yang namanya rhombencephalon, turun ke bawah. Nah, ini ada pons. Ini bukan pencuci muka ya, tapi namanya pons. Ya, kamu mau lihat seperti ini, bentuknya seperti gelembung begitu. Kemudian turun ke bawah menjadi medulla oblongata ya. Kalau sudah turun lagi di bawahnya menjadi medulla spinalis. Sedangkan bagian yang di belakang dari pons kita sebut sebagai cerebellum. Di sini ya, kita lihat ada cerebellum. Nah, itu atau kita sebut sebagai metencephalon di sana ya. Kalau di medulla oblongata menjadi mielencephalon. Nah, itu pembagian-pembagian dari asal embriologinya, ada 3 seperti ini. Kalau pembagiannya menurut asal embriologi, maka kita bisa bilang ada 3 bagian: prosencephalon, mesencephalon, dan rhombencephalon. Di mana ya pada mesencephalon ini yang dikasih bintang-bintang ini, mesencephalon, pons, kemudian medulla oblongata, itu adalah yang kita sebut sebagai brainstem ya, batang otak itu, atau truncus cerebri atau truncus encephali ya, itu adalah otak-otaknya tadi, mesencephalon, pons, dan medulla oblongata. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita menuju ke cerebrum ya. Cerebrum itu tadi otak besar terbagi atas 4 lobus ya. Sebenarnya ya secara umum 4 lobus, tapi kalau kita lihat lagi beberapa literatur ada yang menyebutkan ada tambahan 2 lobus, yang satu lobus centralis, satu lagi lobus limbicus. Nah, ini kita lihat dulu pada lobus frontalis, itu fungsinya ini lebih ke arah gerakan motorik, alasan, kognisi, perencanaan, dan kontrol perilaku. Ini lobus yang paling besar, letaknya ada di depan, sehingga fungsi-fungsinya juga banyak. Kemudian lobus parietal, letaknya nanti dia di belakang dari sulcus centralis. Di situ akan ada fungsinya sebagai sensoris ya, perasaan, baik perasaan taktil, sentuhan maupun rasa sakit. Kemudian lobus temporalis di samping kanan dan kiri itu akan ada untuk pendengaran ya, untuk auditorik, sedangkan yang di belakang lobus occipitalis itu untuk visual, untuk penglihatan. Nanti kita lihat. Nah, ini ya, tadi yang saya sebutkan ada tambahan 2 lobus, nanti kita lihat di mana letaknya. Untuk lobus 4 yang utama di sini, kamu bisa melihat ada lobus frontal di depan, di mana antara frontal dengan parietal itu dipisahkan oleh sebuah sulcus yang namanya sulcus centralis. Ya, sulcus centralis. Depan frontal, di belakangnya parietal. Kemudian dari parietal ke occipital itu nanti ada sulcus juga, mungkin sini nggak kelihatan, namanya sulcus parieto-occipitalis. Dia membagi kedua ini ya. Kemudian antara parietal dengan temporal atau frontal dengan temporal juga ada sulcus yang membagi di bagian lateral ini. Ini yang kita sebut sebagai sulcus lateralis, atau bisa disebut juga sebagai visura lateralis karena celahnya lebih besar. Itu keempat lobus yang bisa kita lihat. Jangan dilupakan tadi fungsinya, frontal tadi untuk motorik, parietal sensorik, occipital untuk penglihatan, temporal untuk pendengaran ya.
Lobus centralis dan limbicus di mana? Ya, kita lihat. Ini dia. Ini pada penampang medial tadi ya. Jadi kalau kita potong pada penampang medial akan terlihat seperti ini. Kamu bisa melihat ini di tengah-tengah ini yang namanya lobus limbicus. Ya, lobus limbicus itu bangunannya ada banyak. Salah satunya yang paling besar di sini namanya gyrus cinguli. Ada gyrus subcalosus, gyrus cinguli, nanti ke bawah menjadi gyrus parahippocampus. Nah, keseluruhannya itu yang kita sebut sebagai lobus limbicus. Nanti bertanggung jawab terhadap emosi dan memori ya, lebih banyak. Itu lobus limbicus. Sedangkan ini, nah jadi kalau pada, saya kembalikan lagi. Nah, ini kan kamu bisa melihat ya, dia kalau kita bayangkan dia bentuknya seperti sarung tinju, dimana ini jempolnya, ini kepalan tangannya. Di daerah sini, di daerah sekitar dari sulcus lateralis itu namanya operculum. Kalau operculum kita buka, akan terlihatlah lobus centralisnya atau lobus insula nama lainnya ya. Jadi ada insula atau lobus centralis itu letaknya di dalam. Ini pada beberapa literatur juga disebutkan sebagai lobus. Oke, tapi walaupun keempat tadi yang utama, frontal, parietal, occipital, dan temporal. Next, nah di sini kalau kita lihat cerebrum tadi sebenarnya ada dua lapisan, korteks sama medula. Ya, korteks itu yang di luar, di mana kamu bisa melihat ada bangunan-bangunan utamanya, ada gyrus. Gyrus adalah penonjolannya, ya. Lekukan yang menonjol keluar itu namanya gyrus. Ini banyak sekali gyrus-gyrusnya dan berlekuk-lekuk. Sedangkan celah ke dalamnya namanya sulcus ya. Disebut sulcus apabila dia hanya dangkal, tidak terlalu dalam, tapi kalau yang di tengah-tengah ini cukup lebar dan cukup dalam itu kita sebut sebagai visura. Nah, di tengah ini ada visura namanya visura longitudinalis, dia membagi cerebrum menjadi dua hemisfer ya, hemisferium cerebri yang sinistra maupun dextra. Sedangkan yang di tengah-tengah ini ada sulcusnya, sulcus centralis ya. Ini yang panjang sampai ke sana, ini sulcus centralis namanya. Tadi ingat ya, membagikan dua, lobus frontal sama lobus parietal. Dimana di sini ada gyrusnya ini. Ini ada gyrus yang tepat di depan sentral namanya gyrus precentralis, di belakang namanya gyrus postcentralis. Ini area primernya ya. Kalau yang di depan, yang presentral adalah primer untuk motorik. Kalau yang di belakang ini primernya untuk sensorik. Oke. Lanjut. Nah, ini gambarnya yang lebih jelas. Kalau kita lihat dari samping seperti ini ada sulcus centralis. Ini gyrus yang di depan ya sebagai korteks motor primer. Yang di belakang korteks somatostatik itu artinya sensoriknya ya, sensorik primernya. Oke. Sebenarnya di otak itu ada pembagian area-area Brodmann namanya. Area Brodmann ada banyak, tapi yang mungkin terlihat di sini ada dua ya. Yang di depan kita sebut sebagai area Broca, yang di belakang Wernicke ya. Yang di depan ini Broca dan Wernicke ini sebenarnya sama-sama untuk bicara, tapi kalau yang di depan adalah untuk produksinya bicara, motoriknya gitu ya, ini produksi berbicara, sedangkan yang di belakang ini adalah untuk pemahaman bicara, untuk memahami bahasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini bingung nih, ini banyak sekali nih bangunan-bangunannya menunjukkan dari sisi medial. Jadi kalau kita potong, jadi potongan pada bidang sagital begitu akan terlihat dari sisi medial. Ini adalah tempat-tempatnya. Mungkin saya ingatkan lagi tadi ya, kalau yang di luar ini namanya tadi adalah cerebrum, yang ini namanya cerebellum, dimana lobus-lobusnya sudah tahu ya pembagian. Di sini kita bisa melihat ada lobus limbicus ya. Ini salah satu bagian saja dari lobus limbicus karena banyak ya. Ini gyrus cingulinya. Kemudian pembagiannya masih ingat yang di sebelah sini, ini adalah diencephalon, ini adalah
mesencephalon, ini ada pons, medulla oblongata, ini cerebellum. Lanjutan dari medulla oblongata ke bawah menjadi medulla spinalis. Oke. Jadi sistem saraf pusat kita untuk yang bagian atas ini otak itu adalah penyusunnya bangunan-bangunan tadi. Kemudian kita ke belakang cerebellum tadi, otak kecil ini fungsinya ya, fungsi otomatisasi otak, bisa sikap tubuh, posisi, kontrol keseimbangan, koordinasi gerakan otot juga. Ini dari cerebellum. Kalau kita lihat anatominya seperti ini, letaknya berada di bawah ya, bawah dan belakang, inferior dan posterior dari cerebrum. Terus bangunan utamanya dia mirip dengan cerebrum ya, tapi kalau cerebrum itu kan tadi ada gyrus dan sulcus. Di sini adalah sulcus, juga ada fisur juga, tapi gyrusnya ini lebih lurus-lurus yang kita sebut sebagai folia ya. Kalau tadi cerebrum kan berlekuk-lekuk, kalau ini lurus, itu kita sebut sebagai folia. Kemudian di tengah ini ada pembaginya. Kalau di cerebrum tadi ingat ya, ini pembaginya namanya visura longitudinalis, tapi kalau di sini namanya vermis. Tidak dibagi oleh visura tapi vermis di sini. Dimana nanti ada banyak sekali lobus-lobus di dalam vermis ya. Ini tidak kita bahas terlalu jauh di sini. Oke, itu adalah bentuknya atomisnya dari cerebellum. Next saja. Nah, sudah masuk tadi ada cerebrum, cerebellum. Nah, di tengah-tengahnya ada Pulau Jawa. Bukan, tengah-tengahnya ada truncus cerebri. Bagiannya dari apa saja tadi sudah kita sebutkan ya, ada mesencephalon di situ. Ini kemudian ada pons yang bukan cuci muka ya. Kemudian di bawah medulla oblongata. Itu adalah truncus cerebri. Bagian-bagiannya di situ. Nah, ini kalau kita lihat, maka di mana di bagian truncus cerebri itu kebanyakan ya akan keluar nervus yang dari saraf perifernya tadi yang kita sebut sebagai nervus cranialis. Di sini contohnya nervus cranialis yang kedua namanya nervus opticus gitu. Ini ada opticus, ini ada yang ketiga oculomotor, yang ke samping ini adalah trochlearis, ini yang kelima trigeminus ya, ini yang keenam abdusen, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12. Nah, ini nanti kita bahas di bagian dari nervus cranialis. Akan ada banyak saraf-saraf yang keluar, saraf cranialis pada brainstem ya, dari truncus cerebri atau batang otak. Kita lanjutkan saja. Nah, kemudian ada sistem limbik. Sistem limbik ini tadi yang saya sebutkan lebih terhadap aktivitas emosi dan juga sebenarnya memori yang melibatkan emosi. Misalnya kamu memorinya apa kalau ada emosi tertentu gitu. Atau contoh misalnya kamu menghirup bau sebuah mie instan, saya tidak menyebutkan merek ya, biasanya Indomie, belum malah saya sebutkan. Nah, itu kamu akan mencium bau mie gitu ya. Kemudian kamu akan memori yang teringat kalau mencium bau itu apa gitu. Apakah senang atau seperti apa, sehingga lapar misalnya begitu. Kemudian rasanya senang karena mencium bau tadi mie instan. Itu salah satu pengaturannya adalah dimulai juga dari sistem limbik ya, karena ada emosi dan memori. Atau mungkin mencium bau parfum seseorang kemudian merasa emosi, wah, karena mungkin ada masalah pribadi. Itu juga dibantu oleh sistem limbik. Tadi pembentuknya ada bangunannya gyrus cinguli, ada talamus, hipotalamus, amigdala, dan hipokampus. Itu yang mana nanti kita lihat. Nah, ini ada di bagian tengah ya, di bagian dalam. Tadi kan kita sudah lihat adalah gyrus cingulinya. Nanti kalau sampai ke belakang lagi ketemu dengan gyrus parahipokampus, sedangkan di bagian tengahnya ada talamus, hipotalamus gitu ya. Di bagian ujung dari hipokampus ketemu dengan amigdala. Ini adalah komponen-komponennya. Kalau kita lihat seperti ini, ada lagi yang kita sebut ganglia basal. Di luar dari komponen tadi, ganglia basal ini adalah struktur yang ada di dalam dari cerebrum ya.
Cerebrum tadi kan ada dua lapisan, korteks sama medula. Ini pada medula cerebri itu ada, nah ini ada yang ke depan seperti ini, ada beberapa ya, ada banyak, ada yang namanya putamen gitu, ada globus pallidus, kemudian sampai ke belakang. Next saja. Nah ini, jadi kalau cerebrum itu kita potong, ini potongannya adalah potongan horizontal ya, dari membagi atas dan bawah. Kamu bisa melihat ini ada pembagian. Jadi di sini ada substansia ya, ada substansia grisea, di bagian dalamnya substansia alba. Maka ada nukleus-nukleus yang letaknya di dalam dari substansia alba, itu yang kita sebut sebagai ganglia basal. Nanti fungsinya banyak ya, ganglia basal ini. Kemudian kalau kita lihat ada beberapa serabut-serabut, baik serabut asosiasi itu akan ada di sini. Kita lanjutkan saja. Oke, dimana kita lihat juga bahwa terutama pada batang otak ya, di brainstem itu banyak pusat-pusat pengaturan, dan juga ada juga pada di encephalon, terutama di hipotalamus. Nah, di hipotalamus ini kamu lihat di sini ada pusat-pusat satu, keseimbangan cairan, dehidrasi dan tidaknya diatur di sini. Keseimbangan ini untuk temperatur, suhu, kemudian makan ya. Nah, pola makan juga dari hipotalamus. Sedangkan kalau pada brainstem di sini, tadi ini bagian dari apa? Mesencephalon, itu ada kontrol dari urinasi ya, kontrol perkemihan, kemudian ada pernafasan. Nah, ada secondary respirasi centernya dari sini, kemudian ada jantung, ada macam-macam. Bisa kamu lihat di situ ya, baik dari pons sampai medula oblongata. Kalau letaknya di tengah juga ya, karena sebagai pusat-pusat pengaturan. Akan banyak nukleus-nukleus yang letaknya di dalam dari truncus cerebri. Next saja. Nah, begitu turun, tadi kita sudah dari medula oblongata turun ke bawah menjadi medula spinalis ini. Nah, lanjutannya. Medula spinalis masih masuk ke dalam sistem saraf pusat. Sedangkan yang keluar dari medula spinalis ya, ada keluar, itu yang kita sebut nervus spinalis, itu adalah saraf perifernya ya. Ini pada anak-anak kita lihat dibuka seperti ini. Jadi pembagian segmentasinya jelas ya, masing-masing segmen keluar satu nervus spinalis, keluar satu nervus spinalis. Nervus spinalis ini akan keluar lewat yang namanya foramen intervertebra. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini contohnya. Jadi kalau kita lihat di sini ada segmen-segmennya, ada tulang-tulang servikal, akan ada yang keluar dari atas, kemudian dari antaranya, begitu. Nanti kalau kita jumlah dari servikal itu akan ada 8, torakal akan ada 12 ya, kemudian lumbal akan ada 5, dan yang di bawah ada sakrum juga 5, satunya koksigis ya. Nanti kita bahas pada nervus spinalis saja. Nah, ini medula spinalis kalau dipotong, pada potongannya potongan horizontal, kamu bisa melihat seperti ini. Tadi kebalikan dari cerebrum ya. Kalau cerebrum substansia albanya ada di dalam, kemudian substansia griseanya di luar. Di sini substansia alba itu lebih di arah luarnya, griseanya ada di dalamnya gitu ya. Dimana pada substansia grisea ini ada tanduk-tanduknya. Ini tanduk itu kalau dalam bahasa Jawa minta nambah ya. Oke, nggak penting. Nah, tanduknya ini kita sebut sebagai kornu. Kornunya yang di belakang, seperti ini, yang di belakang lebih ramping, di depan lebih tebal ya. Ini kornu posterior. Ini ada juga kornu yang ke samping, namanya kornu lateral. Yang ini kornu depan, berarti anterior. Kalau disebut kolum itu kalau dia menjadi satu bagian dari atas ke bawah. Tapi kalau dalam satu segmen dari medula spinalis kita sebut sebagai kornu ya, sebagai tanduknya. Oke. Untuk
substansi agresianya itu ya, bisa. Kemudian dia ada, ada celah-celah yang membagi si medula spinalis. Yang di depan namanya visura karena celahnya lebih besar ya. Ini namanya visura mediana anterior, kalau di belakang namanya sulcus medianus posterior. Ya, dimana pada sulcus itu ada, dimana pada sulcus itu ada septumnya. Ya. Ada pemisah antara kanan dan kiri. Ya. Oke. Nanti yang ke depan, dari sini yang ke depan dan ke belakang. Di depan ini keluar yang namanya radix ya. Radix saraf yang depan berarti radix saraf motorik, yang belakang sensorik. Nanti bergabung menjadi satu menjadi nervus spinalis. Yang membedakan kalau lihat di sini pada sensoris dia punya ganglion ya. Ini kumpulan-kumpulannya yang membentuk lebih besar seperti ini. Ini yang kita sebut ganglion sensoris atau ganglion dorsal karena letaknya di belakang ya. Oke, ini sehingga keluar. Kemudian di sini yang bisa kita lihat lagi sebenarnya adalah lapisannya ini. Lapisan pelindung. Jadi saraf pusat kan dilindungi oleh beberapa lapisan. Lapisan yang di depan namanya dura mater. Kemudian ke dalamnya ada arachnoid yang melekat langsung pada medulanya namanya pia mater. Pia mater, arachnoid, dan dura mater. Nanti di antara lapisan itu akan ada spasium, nanti kita bahas. Nah ini bahas tadi ada pelindung ya, jadi pelindung dari otak dan medula spinalis itu yang kita sebut meninges. Nah, mungkin yang pertama adalah tulang dulu lah, tulang dulu akan ditutupi oleh tulang skull di sini. Ya, kemudian ada lapisan meninges. Meninges tadi ada 3 ya, dura mater, arachnoid, dan pia mater. Dimana dura mater itu yang tebal ya dan keras, sedangkan arachnoid sama pia mater itu lebih tipis dan elastis. Yang akan ada di lapisan meninges itu cairan cerebrospinal, letaknya adalah pada bagian ini di bawah dari arachnoid, maka namanya subarachnoid ya. Spasiumnya namanya spasium subarachnoid. Kemudian ada blood brain barrier, sawar darah otak saja. Ya, kita coba lihat dulu meninges dan ruangannya. Ini ada dura mater tadi. Di luar dura mater ada spasiumnya namanya spasium epidural. Di bawahnya subdural. Oke. Kemudian ada arachnoid. Arachnoid ini diisi oleh LCS pada spasium subarachnoidnya. Baru pia mater yang melekat langsung pada organnya ya. Next saja, ini tadi yang kita lihat, ini arachnoidnya, subarachnoidnya maksud saya. Kalau ini adalah sama ya, dari lapisan subarachnoid dia akan masuk ke dalam yang kita sebut sebagai sistem sinus ya. Ini sistem venanya di otak ini ada ruangan-ruangannya namanya sinus-sinus. Nah, ini akan direabsorpsi masuk ke sana lewat yang namanya granulatio arachnoidalis. Pili-pilinya ini akan keluar ke sana. Oke. Nah, LCS, cairan cerebrospinal itu ada di dalam ventricle atau namanya ruangan-ruangan di otak ya, yang membentuk plexus choroideus, nanti menghasilkannya begitu. Kemudian direabsorpsi tadi ya, lewat granulatio arachnoidalis tadi pada dari subarachnoid menuju ke sinus tadi kalau kita lihat. Ini fungsinya satu, bantalan pengaman ya, shock absorber lah. Jadi kalau tidak ada cairan di sekitar otak, nanti kalau kita bergerak maju mundur otaknya kejebles itu bahasa namanya, akan terbentur depan belakang. Makanya harus ada yang memfiksasi ya sebagai bantalan, yaitu ada cairannya. Yang kedua sebagai metabolisme. Jadi memang untuk nutrisi juga kita ngambilnya ya dari sini. Karena plexus choroideus itu dari anyaman-anyaman arteri, sehingga nutrisi-nutrisinya untuk metabolismenya diambil juga dari cerebrospinal ya. Lanjut, ini alirannya tadi ada ventricle ya, jadi ada ventricle. Ini aliran-alirannya kalau kamu lihat yang warnanya hijau ini ya, alirannya dari mana menuju kemana, dengan siapa, berbuat apa. Nah itu akan terlihat di sini. Mungkin kita bahas ini ventricle dulu. Jadi ada ventricle lateral, ini ruangannya di lateral seperti ini, seperti tanduk ya. Yang di tengah-tengah ini ada ventricle tertius,
kemudian ke belakang vertical quartus. Nah, dari ventricle itu ada alirannya tadi. Nah, ini kita lihat, ini ada plexus choroideus tadi menghasilkan cairannya ya, cerebrospinal masuk ke yang lateral tadi ya, kemudian ke tengah ke yang kita sebut ventriculus tertius lewat suatu foramen namanya foramen interventricularis. Oke, foramen interventricularis masuk ke sini, kemudian dia ke ventriculus tertius dan quartus lewat suatu saluran yang namanya aqueductus, disebut aqueductus cerebri atau aqueductus mesencepali karena lewat daerah mesencephalon tadi. Masih ingat? Mudah-mudahan masih ingat. Baru dari ventriculus quartus dia akan menuju ke spasium subarachnoid. Nah, ini kan yang warnanya di luar ini subarachnoidnya. Lewat dua lubang ya, ada lubang di lateral sama di medial. Kalau yang medial yang langsung ke sana berat itu namanya foramen Magendie ya, medial Magendie M dan M gitu. Kalau lateral ya, yang keluar ini adalah Luska. Lateral nanti terus akan ke depan begitu ke beberapa sisterna. Ini ada bagian dari subarachnoidnya yang membesar namanya sisterna begitu. Nah, itu akan keluar di sini. Terus nanti reabsorpsinya masuk ke sinus lewat ini ya, kita sebut granulatio arachnoidalis. Masuk ke sinus kan vena ya, sudah masuk ke sistem vena, nanti akan membawa, kalau dari vena yang dari otak ya turun ke bawah itu adalah vena jugularis. Nanti dari jugularis akan masuk lagi ke vena cava superior gitu ya, nanti akan turun lagi ke bawah menuju jantung dan begitu seterusnya untuk sirkulasi. Jadi ini sistem vena, berarti vena itu akan kembali ke jantung, kalau arteri akan keluar dari jantung. Ini sisa-sisa metabolismenya ya. Lanjut saja. Nah, ini review saja, masih ingat tadi ya, ini yang warna merah ini plexus choroideusnya ya, plexus choroidnya mengisi ventricle lateral, masuk ke foramen interventricularis, ini namanya foramen interventricularis, ini Monro gitu namanya. Terus masuk ke sini, dari sini masuk lagi ke keempat ya, habis itu baru keluar ke spasium subarachnoid. Dari spasium subarachnoid masuk ke sinusnya ya. Oke, itu. Kemudian tadi sistem saraf pusat sudah ya. Untuk sistem saraf pusat kita sudah bicarakan. Sekarang saraf perifer. Ada nervus cranialis kan di sini 12 pasang, nervus spinalis 31 pasang. Ini nervus cranialis. Ada 12 pasang ya. Kita lihat dulu satu persatu di sini. Saya sebutkan. Ini namanya nervus olfactorius sebagai saraf penghidu, penciuman ya. Kalau mencium di mana? Bukan di mulut tapi di hidung ya. Ini mencium bau. Jangan beda dengan yang itu. Ini olfaktori. Nanti akan masuk ke kavum nasal ya, ke rongga hidung. Ini olfaktorinya nervus pertama. Oke, ada 12. Kita bahas satu-satu. Nervus pertama olfaktorius. Yang kedua ini adalah untuk organ mata ya. Namanya opticus, nervus opticus ini. Kemudian yang ketiga di sini ya, ketiga ini adalah okulomotor. Nah, kalau kita bicarakan ketiga okulomotor, dia untuk motorik dari mata, maka saya skip yang nomor 5 ya. Nomor 3 okulomotor, karena nanti yang ke gerakan mata itu 3, 4 dan 6 ya. Tiganya di sini, tiganya ini ya. Kemudian 4 itu yang kecil ini ya, dari lateral keluar. Kemudian 6 itu ini abdusen. 4 itu trochlearis, 6 abdusen. Nanti kalau mau tahu lebih banyak inervasi untuk gerakan bola mata, kita singkat menjadi RL6SO4. Rectus lateralis nervus ke-6 abdusen, SO superior obliquus nervus trochlearis, sisanya 3 okulomotor untuk gerakan. Jadi lebih ke motorik. Kalau tadi opticus sama olfaktorius itu sensorik ya, menerima rangsang tadi, penciuman, bau, berarti kalau ini cahaya. Kalau opticus. Kemudian baru trigeminus. Nah, trigeminus ini dia punya 3 cabang.
ya, ada yang ke daerah dari dekat mata namanya ophthalmicus, cabang pertama. Cabang kedua lagi ada maxillaris, kemudian cabang ketiga mandibularis, ke mandibula nanti. Oke, di situ sudah ya, nervus kelima trigeminus namanya, 3 cabangnya. 1 olfactorius, ophthalmicus ya, olfactorius tadi yang ini. Jadi cabang 1 itu adalah ophthalmicus, kemudian yang kedua adalah maxillaris, kemudian yang cabang ketiga mandibularis. Oke, sampai ke 6 kita, separuh perjalanan. Habis ke 6 ada 7 dan 8. Di sini kamu bisa melihat. 7 di sini adalah nervusnya, nervus apa? 7 facialis ya, wajah. Ya, facialis. Baru ke 8 ini ada 2 tapi menjadi 1, yaitu vestibulo-koklear. Vestibulo untuk keseimbangan, sedangkan koklear untuk pendengaran ya. Jadi 1, ini vestibulo-koklear itu jadi 1. Oke, sudah 7, 8, kemudian 9, 10 dan 11 ya. Ada 9, ada 10, ada 11. Yang ke-9 itu namanya adalah glossopharyngeus ya. Glossopharyngeus. Nanti kalau nanti glossopharyngeus sama facialis ini dia menginervasi juga dari glossus lidah. Kalau facialis itu dia perasanya, pengecapnya, jadi 2/3 anterior. Kalau glossopharyngeus ini 1/3 posteriornya. Kemudian turun ke bawah ada vagus ya. Ini vagus ini banyak buat kontrol seperti respirasi sama pernafasan ya, dan juga digesti, vagus. Yang ke-10. Kemudian yang ke-11 ya, yang ke-11 ini ada di belakang ini yang namanya aksesoris. Aksesoris nanti untuk motorik gerakan otot-otot leher sama pundak bagian belakang ya. Kalau yang 12 di depannya ini namanya hipoglossus. Nah, ini juga nanti untuk motorik dari lidah ya. Jadi dari glossus juga untuk yang hipoglossus ini. Nanti antara 12, 9, 10, 11 ini dipisahkan oleh sebuah bangunan yang namanya oliva. Itu nervus cranialis. Sudah hafal 1 sampai 12 dan fungsinya? Mudah-mudahan sudah tahu. Letaknya sudah tahu, fungsinya dan nama-namanya. Nah, sekarang kita review lagi. Jadi kita lihat olfactorius. Nah, ini masuknya ke nasal ya untuk penghidup. Kemudian optikus ke mata ya, okulomotor ini 3, 4 dan 6 untuk gerakan bola mata untuk motoriknya. Jadi yang warnanya merah-merah ini untuk motoriknya ya, yang warnanya biru ini untuk sensorik. Kemudian trigeminus. Nah, trigeminus di sini mana trigeminusnya? Nah, 3 ini ya, atas. Ini kamu bisa melihat ada ophthalmicus ke daerah mata, ada maxillaris ke daerah rahang bagian atas, sedangkan mandibula ke rahang bagian bawah. Nanti kalau serabut motoriknya adalah untuk gerakan-gerakan mastikasi, mengunyah ya, gerakan yang ada di rahang ini, ada musculus masseter. Sudah tadi sampai 7 sekarang. 7 itu ada facialis ya, salah satunya juga ke lidah nanti ya. Nah, facialis atau juga ke otot-otot wajah. Jadi facialis itu punya 2 serabut yang sensorik maupun motorik ya. Udah 7 ke 8. 8 itu untuk sensorik ya, untuk pendengaran dan keseimbangan. Jadi ada 2 kan, vestibulo dan koklear. Kemudian yang 9 glossopharynx ini tadi ya, dia dari posterior dari lidah. Kalau yang ini yang anteriornya, yang facial. Kemudian ke 10 ada vagus, ada 11 ada aksesoris, 12 hipoglossus. Sama yang hipoglossus tadi untuk motoriknya. Kalau taste-nya, kalau sensasinya adalah glossopharynx dan facial. Itu rekapnya untuk 12 pasang nervus cranialis. Next, sekarang kita masuk ke nervus spinalis. Ini adalah kelanjutan dari medula spinalis. Ada 31 pasang. Nih, cervical ada 8, torakal 12, lumbal ada 5, sacrum ada 5, coccygeus ada 1. Kalau kita jumlah 31 pasang. Ya, ini masing-masing segmennya tadi keluarnya seperti itu.
Nanti yang penting di sini bahwa medula spinalis itu turun lewat foramen vertebra ya, lewat kanalis vertebra, tapi tidak sampai ke bawah, tidak sampai ke sacrum coccygeus. Dia berhentinya di sini. Ada yang namanya conus medularis, kita lihat. Nah, dia berhenti di sini. Ini namanya conus medularis. Kemudian dari masing-masingnya kan keluar ya, nervus spinalisnya tadi menjadi yang namanya filum terminale. Ya, itu serabut-serabutnya yang turun ke bawah sebelum nanti akhirnya keluar lewat foramen intervertebra. Jadi kalau ujungnya ini kerucutnya namanya conus medularis, kemudian serabutnya ini namanya filum terminalis, kemudian kumpulan serabutnya ini membentuk seperti ekor kuda gitu ya. Jadi ada kayak rambutnya kuda di belakang itu yang kita sebut sebagai cauda equina. Oke, begitu keluar di sini, inilah yang kita sebut sebagai nervus spinalis nanti ya. Nah, konsepnya tadi begitu keluar, dia ini adalah area yang diinervasi oleh saraf sensorisnya dari nervus spinalis. Tadi kan ada banyak ya pembagian segmennya. Ini adalah warna-warnanya sesuai dari segmennya. Jadi kalau kamu lihat cervical itu sebelah mana saja, nah sampai ke tangan ya cervical. Kemudian torakal berarti dari toraks sampai abdomen, batasnya mungkin di sini ya, di umbilicus udel. Nah, dari umbilicus ini itu adalah torakal ke-10, di atasnya berarti 9 sampai seterusnya, di bawahnya berarti 12 sampai seterusnya. Lumbal nanti lebih ke arah tungkai ya. Lumbal 1, 2, 3, 4. Sacrum nanti lebih ke bawah ya. Dan pada sisi dari anus itu ada sacrum juga. Perineum dan anus itu area sensoris yang kita sebut sebagai dermatom. Jadi dermatomnya tahu kalau dari sebelah sini yang membawa serabutnya naik, sensorisnya adalah dari cervicalis 6. Jadi jempol ini dari cervicalis 6 dan begitu seterusnya artinya ya. Kalau dari umbilicus tadi di torakal. Maka kalau ada gangguan pada segmen di torakal tertentu, maka sensoris pada daerah yang ada di sini akan terganggu juga. Itu ya, dermatom. Ya, saya rasa itu ya. Jadi tadi kita rekap bahwa apa yang kita pelajari hari ini adalah organisasi sistem saraf pusat dan tepi, kemudian anatominya juga baik dari pusat dan tepi. Oke, sekian dari saya ya, mudah-mudahan membantu, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Oke, kita tutup dengan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.